Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini tim Jejak Hafiz Indonesia telah berkunjung ya di Rumah Tahfiz Al-Quran Aisyah 7 yang berada di Medan, dan insya Allah kita akan menjumpai salah seorang hafizoh, ya, penghafal Al-Quran yang telah menghafal 30 juz Al-Quran. Dan luar biasa, hafizoh kita kali ini ya tentunya memiliki ya kemampuan yang sangat luar biasa, cepat dalam menghafal Al-Quran. Untuk itu kita mau tahu nih tips dari hafizoh kita hari ini. Untuk itu langsung aja kita jumpai. Ya, alhamdulillah pemirsa, kali ini kita sudah bersama hafizoh kita, ada Khawlah Nur Aini. Langsung aja kita akan sapa terlebih dahulu. Ya, Khawlah sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Oke, Khawlah, dengar-dengar katanya hafalan Al-Qurannya sudah selesai, benar? Alhamdulillah udah Ustaz. Udah ya, alhamdulillah. Jadi ngafal Quran itu kalau boleh tahu mulainya itu kapan? Ada kata orang kan sejak dari TK, SD. Kalau Khawlah sendiri itu mulainya? Dari kecil-kecil, sebelum TK, sebelum SD juga udah mulai belajar menghafal. Tapi kalau mulai dari juz 1 diurutkan sampai 30 itu dari kelas 1 SMP. Oh gitu, berarti dari sebelum sekolah dulu sudah mulai menghafal. Iya. Sama Abi atau Umi biasanya? Abi sama Umi. Oh, dua-dua ganti-gantian gitu. Dengar-dengar adik-adik juga menghafal Quran juga semuanya? Iya, alhamdulillah. Berapa bersaudara Khawlah? 6 bersaudara. Dan Khawlah nomor 3. Nomor 3. Semuanya penghafal Quran? Alhamdulillah, tapi belum selesai, masih 2 yang selesai. Yang selesai baru 2, iya. Baru Khawlah sama? Ada Amru di Ibnu Mas'ud. Oh, adik? Iya. Oke, ada adik, berarti 2. Yang lainnya semua masih proses menghafal? Satu udah nikah, yang pertama udah nikah, yang kedua kuliah, yang ketiga Khawlah, keempat di rumah juga, tapi dia punya hafalan juga 10 juz masih. Oh gitu. Tapi rata-rata semuanya menghafal Quran, tapi yang sudah selesai 30 juz baru Khawlah sama adik tadi, iya. Yang laki-laki tadi ya. Iya. Masya Allah. Oke, jadi menurut Khawlah menghafal Al-Quran itu sulit nggak sih? Menurut Khawlah sendiri ya, yang karena udah terbiasa dari kecil menghafal gitu, udah telaten gitu. Menurut Khawlah sih enggak, tapi kalau kita baru-baru menghafal itu sulit. Kalau baru-baru menghafal itu sulit, karena kan kita kayak mana cara kita ngingat urutan ayatnya, per kata itu kan sulit gitu. Habis itu kan kalau kita menghafal tuh kita harus pahami dulu apa yang kita baca, baru kita hafal. Kalau nggak paham kita nggak hafal-hafal. Oh gitu. Jadi metode Khawlah menghafal itu bagaimana? Kan ada orang yang dia lebih dominan untuk mendengar saja, ada yang dia harus membaca dengan suara kuat, ada yang suaranya lembut, dan ada yang tergantung beberapa waktu tertentu, misalkan subuh itu baru bisa menghafal. Nah kalau Khawlah sendiri bagaimana? Kalau Khawlah dia dibaca artinya dulu, habis itu setelah dipahami artinya, baca satu ayat, dibaca lagi artinya, baca satu ayat lagi, terus digabungin satu halaman, baru mulai dihafal. Bacanya kayak 3 kali, 5 kali aja. Oh gitu, diulang-ulang. Iya. Targetnya dulu satu hari berapa halaman? Target satu hari itu kalau hafalan baru 3 halaman, 1 lembar 1 halaman. Oh, per hari? Iya. Kalau rutinnya dulu bagaimana cara metode ataupun kapan-kapan saja waktu menghafalnya kalau Khawlah? Kalau Khawlah malam dari jam, kalau Khawlah sendiri itu malam dari jam 8 sampai jam 10. Terus nanti pagi bangun jam 3:30 mulai menghafal lagi sampai jam 6. Sampai subuh. Iya.
Setelah itu kegiatan normal? Iya. Tidak ada di situ menghafal baru atau murojaah? Oh, itu menghafal malam itu menghafal murojaah. Kalau ziyadah dia dari jam 9 sampai jam 11. 2 jam aja? Iya. Itu dapat 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman? Kalau 2 jam bisa mungkin 4 halaman. Gitu. Dia Haula tuh menghafal 1 halaman sekitar 20 sampai 25 menit udah sekalian ngelancari. Oh, sesingkat itu waktunya untuk menghafal. Masya Allah, luar biasa. Oke, saya dengar Khola ini kan sudah pernah hafal dulu 25 juz, kemudian pindah rumah tahfiz, kemudian mengulang lagi. Itu nggak bosan menghafal Quran terus? Karena Khola tuh dari dulu memang kepengen hafal Quran, jadi walaupun udah pindah, udah bertahun-tahun rasanya kayak ada yang mau dikejar, jadi harus selesai dulu baru diberhentiin gitu. Oh gitu. Pernah nggak sih terbesit sedikit gitu, kayaknya bosan kali lah setiap hari dari kecil kayaknya ngafal Quran terus. Sementara teman-teman yang lain ada yang mohon maaf nih sudah seliweran sana kemari, jalan sana jalan sini gitu. Kalau Khola nggak merasa ada rasa bosan? Ada sih bosen, namanya kan itu aja hari-harian, keseharian kita itu kita ulang-ulangi, tapi namanya kita punya target, jadi kita harus kejar target itu lagi, jadi semangat lagi karena kita punya target. Gitu. Nah sekarang kan Khola sudah selesai nih hafalan Qurannya, bahkan sekarang mood skinnya pun sudah selesai juga. Nah apakah Khola masih ada target lagi untuk di Al-Quran ini? Masih. Ngelancarinya selancar-lancar mungkin. Oh gitu. Berarti artinya sekarang ini yang sudah Khola capai itu belum puas di situ aja. Belum. Masya Allah. Sampai kapan kira-kira Khola untuk terus melancari Al-Qur'annya? Sampai nanti Al-Qur'an itu bisa kita baca lagi di akhirat. Masya Allah. Berarti selamanya, selama Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup, disitulah terus kita murojaah Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah. Oke, Khola kan sudah selesai itu hafalan Qurannya. Apakah santai-santai aja sekarang? Enggak. Atau ada lagi terus murojaah tiap hari? Ada murojaah, ada pasang target murojaah sendiri. Oh gitu. Karena kita kalau udah punya hafalan lebih dari 10 juz aja, kita nggak cukup 1 juz dalam 1 hari untuk murojaah. Apalagi kalau udah selesai, itu minimal 3 juz 1 hari. 1 hari 3 juz. Kalau target dari pondok sendiri? Dia per bulan ada 10 juz, minimal 10 juz kalau dari pondok. Minimal 10 juz untuk murojaahnya. Masya Allah. Berarti tidak ada kata berhenti untuk terus menghafal Quran. Iya. Kalau dari orang tua sendiri bagaimana? Apakah mohon maaf nih, udahlah nak, udah selesai kok, kamu 30 juz sudah selesai aja dah. Pulang aja bantu ibu masak gitu atau? Kalau dari orang tua memang udah didukung dari kecil, memang udah ditanamkan dari kecil tuh untuk ngafal. Jadi dukungan sampai sekarang tuh masih terus didoain gitu, didukung semangat terus gitu. Oke. Kalau dulu nih, ini kita cerita dulu ketika awal-awal menghafal itu kan mungkin Khola sempat pernah merasakan yang namanya futur dalam menghafal. Bosen sekali ngafal. Nah, itu bagaimana cara Khola mengantisipasi hal tersebut? Awalnya nih bosen, terus ingat semua yang udah diusahakan sama orang tua, udah capek-capek orang tua, kerja kerasnya, semangatinnya. Jadi ingat semua kerja keras orang tua tuh balik lagi semangatnya gitu. Gitu. Intinya doa. Kita doa sendiri, terus kita minta doa sama orang tua buat kita istiqomah lagi ngafal, insya Allah bangkit lagi. Masya Allah, itu lagi kembali semangat ya. Oke, terima kasih Khola. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan kembali ngobrol bareng ya orang-orang yang di belakang Khola yang terus mendukung Khola sehingga Khola sampai sekarang masih terus istiqomah dalam Al-Quran walaupun sudah selesai 30 juz ya. Siapa-siapakah mereka? Langsung aja nanti insya Allah akan kita jumpai satu persatu. Tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama Hafizuh kita, yakni Khola.
Dan kali ini kita mau ngobrol bareng ya orang-orang yang tentunya mendukung ya Khawlah dari belakang sehingga Khawlah bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di ya beberapa bulan yang lalu. Taib. Dan kali ini kita bersama sang ayah tercinta yaitu Bapak Abdul Ghafur. Langsung aja kita akan coba hubungi. Ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak Abdul Ghafur. Ya, ini orang tua dari Khawlah, benar Pak ya? Iya, betul. Masya Allah. Oke, Pak, kami dari tim Jejak Hafiz Indonesia sekarang bersama putri Bapak yang sekarang masih mondok di Pondok Tahfizul Al-Quran Aisyah yang ke-7 di Medan ini Pak. Ya. Pak, saya mau tahu ini Pak, tadi kata Khawlah bahwasanya dia menghafal Al-Quran itu sejak kecil itu Pak. Nah ini bagaimana Bapak dulu mengarahkan Khawlah kecil untuk menghafal Al-Quran? Karena kan anak-anak itu biasanya identik dengan main-main gitu. Ini bagaimana teknik Bapak dulu Pak? Sebenarnya kalau saya arahkan itu tidak 100% ya, karena anak-anak kan juga punya kebiasaan main. Saya cuman mengajarkan itu setelah maghrib sama setelah subuh. Jadi itu pun nggak lama-lama waktunya supaya anak-anak ini nggak bosan. Jadi kemudian setelah dia tamat SD, ya saya masukkanlah ke pondok tahfiz. Jadi sebenarnya kalau di rumah itu hanya dasar-dasar aja saya ajarkan. Dari mulai membaca, kemudian menghafal, dan dilanjutkannya di pondok. Karena kalau di rumah nggak bisa juga 100% karena saya juga punya kesibukan kan. Iya. Oke, itu ketika awal Bapak arahkan Khawlah ke pondok, apakah ada penolakan dari Khawlah atau Khawlah itu istilahnya manut dengan keinginan Bapak? Ya alhamdulillah anak-anak saya itu nggak ada yang menolak ketika diarahkan ke pondok, karena memang di rumah pun kami biasanya ya kami arahkan kepada agama. Iya, menariknya Pak, tadi katanya Khawlah adalah 6 bersaudara dan semuanya anak-anak penghafal Al-Quran, dan alhamdulillah sudah 2 orang yang selesai 30 juz. Nah, ini bagaimana perasaan Bapak ini memiliki anak-anak semuanya siap untuk diarahkan menjadi penghafal Al-Quran nih Pak? Ya itu sesuai dengan keinginan, jadi saya merasa bersyukurlah kepada Allah karena bukan karena kekuatan ataupun kepintaran saya untuk mengarahkan anak, tapi karena pertolongan Allah. Jadi udah wajar lah kalau saya itu bersyukurnya kepada Allah gitu. Juga bangga lah kalau punya anak penghafal Al-Quran. Oke, menurut Bapak Khawlah dengan saudara-saudaranya yang lain ini apakah ada sedikit perbedaan atau bagaimana Pak? Perbedaan kalau karakter ya beda-beda sedikit aja lah. Kalau untuk kemampuan? Kalau kemampuannya memang agak sedikit lebih, tapi nggak kalah jauh lah. Cuman kemauannya yang lebih, kalau kemampuannya nggak kalah jauh, tapi kemauannya yang lebih dibandingkan saudara yang lain. Masya Allah. Oke, Khawlah kan adalah anak perempuan dan biasanya itu dekat dengan sosok ayah. Nah, sering nggak nih Pak Khawlah itu cerita, curhat ya berkaitan dengan hafalan Al-Qur'annya bersama Bapak? Ya sering, karena di rumah juga kalau pulang sering saya coba kan, saya salah hafalannya, dan saya juga sering menyimak hafalannya. Oke, kalau nasihat yang sering Bapak ucapkan untuk Khawlah, kira-kira apa aja itu Pak? Kalau nasihat yang saya sering sampaikan, hafalan itu dijaga. Karena hafalan itu lebih mudah hilang daripada unta yang ditambat. Ya, Masya Allah. Oke, luar biasa. Oke, Khawlah, hari ini kita sedang menelpon sang Abi ya, biasa manggil Abi. Ada nggak ungkapan yang ingin disampaikan oleh Khawlah kepada Abi? Silahkan, mungkin singkat saja. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Apa? Abi, makasih selama ini udah ngedukung Khawlah. Ya, Abi juga ya bersyukur karena Allah tetap semangat untuk menghafalnya.
Doain Haulah supaya selalu semangat, istiqomah ngafalnya. Ya, kalau mendoakan itu Abi selalu setiap habis sholat selalu Abi doakan semua anak-anak Abi supaya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu doa nggak mungkin lepas lah kalau dari orang tua untuk anaknya. Sudah Khawlah? Masya Allah. Jadi kenapa nangis Khawlah? Iya, Masya Allah. Nampaknya Khawlah sulit untuk mengungkapkan karena terharu. Masya Allah. Selama ini Abi selalu mendukung anak-anaknya termasuk Khawlah ya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha luar biasa. Oke, mohon maaf Pak, waktu kita terbatas. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Abdul Ghafur. Insya Allah. Iya, sama. Insya Allah. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan ngobrol lagi Pak ya. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, tadi kita setelah ngobrol bareng sang ayah luar biasa. Sosok ayah adalah sosok yang senantiasa mendukung putrinya. Dia tak akan pernah mau putrinya disakiti, apalagi sampai putrinya menangis. Ya, pemirsa, itu tadi bentuk rasa cinta seorang ayah dan tentunya rasa kasih sayang dari seorang anaknya. Pemirsa, jangan kemana-mana, insya Allah setelah ini kita akan lanjut kembali untuk ngobrol bareng orang-orang yang senantiasa mendukung Khawlah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Nama Ana Elsa Atika Putri. Menurut Ana, Khawlah itu orangnya baik. Habis itu dia itu suka memotivasi teman-temannya, termasuk Ana sendiri, dan sering membantu kami. Karena Khawlah itu multi talenta juga salah satunya. Habis itu Khawlah itu nggak pelit dan sering bangun cepat, jadi bisa bangun-bangunin kami pas waktu tahajud, pas program juga banyak bantu kami, jadi kami hafalnya lebih mudah. Nama saya Syafitri Wulandari Brutu, jadi saya salah satu temannya Khawlah Nur Aini. Nah, dia orangnya suka mensupport orang dan dia selalu bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Dan sama Khawlah ini selama berteman sama dia itu banyak pengalaman. Dari sebelum menghafal Al-Quran dia banyak sangat pengalaman. Dia cerita sama kami dan kami pun tersorot untuk maju untuk menghafal Al-Quran. Nama saya Mahira. Saya teman dari Kak Khawlah. Menurut saya Kak Khawlah itu orangnya baik, mendapat motivasi dari Kakak Khawlah. Soalnya kan Kak Khawlah udah duluan menghafal Al-Quran dari saya masih baru. Jadi saya selalu minta simakin sebelum untuk menyetorkan hafalan sama Kak Khawlah. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama Hafizoh kita Khawlah. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng Ustazah Khawlah yang selama ini juga ikut serta dalam membimbing bacaan Al-Quran dari Khawlah. Langsung aja kita akan sapa, ada Ustazah Wardah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oke, Ustazah, sebelum jauh kita cerita tentang atau tes hafalan dari Khawlah, Ana mau tahu juga ini berkaitan dengan kualitas dari bacaan dan tajwid dari Khawlah. Menurut Ustazah, Khawlah ini bagaimana penguasaan ilmu tajwidnya dibandingkan dengan teman-teman yang lain? Untuk bacaan Khawlah, alhamdulillah sudah bagus. Mungkin nanti ada beberapa huruf yang dia tuh suaranya di hidung, yang harusnya nggak di hidung. Seperti misalnya huruf Ain atau ada beberapa huruf yang lain. Kalau untuk bacaannya, alhamdulillah sudah bagus menurut penilaian Ana. Karena di sini sebelum memulai hafalan, 2 bulan pertama itu kami ada tahsin dulu. Jadi 2 bulan pertama pas mereka santri baru, 2 bulan pertama itu tidak langsung menghafal. Oh gitu. Jadi fokus untuk qiraah sama perbaikan bacaan. Oke. Kalau untuk tingkat cepatnya dalam menghafal Al-Quran dibandingkan dengan teman-temannya, Khawlah ini termasuk bagaimana? Termasuk yang cepat
Cepet banget malah. Oh cepet banget ya? Iya. Masya Allah. Karena dia satu halaman aja butuh nggak butuh waktu yang banyak, dia cuman kayak sekitar 20 menitan mungkin itu sudah lancar. Dan kalau ini Khawlah kan dia juga udah pernah menghafal. Jadi pas awal-awal menghafal dia bisa maju 1 juz, 3 juz langsung gitu. Oh lebih cepat dibandingkan yang lainnya berarti. Masya Allah. Oke. Ini para pemirsa semua penasaran bagaimana bacaan Al-Quran dari Khawlah. Khawlah paling suka baca surah? Al-A'raf. Boleh nggak nih dibacakan mungkin 1 atau 2 ayat aja? Oke, silahkan Khawlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Oke, cukup. Masya Allah, luar biasa. Oke, ini tadi pemirsa udah sama-sama kita saksikan ya, dengarkan juga bacaan Al-Quran dari Khawlah. Kali ini kita mau tes hafalannya. Oke, siap Khawlah? Siap ya. Ustazah mohon untuk dites hafalan dari Khawlah ya, karena mungkin Ustazah yang lebih paham kemampuan dari Khawlah. Siap Khawlah ya? Oke, langsung aja Ustazah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Oke, cukup. Masya Allah, luar biasa. Benar nih Ustazah? Benar. Oke, alhamdulillah. Surah apa tadi? Surah Toha. Benar Ustazah? Benar. Ayatnya ingat nggak? Ayat ke 25 sampai 30. Benar Ustazah? Benar. Alhamdulillah. Oke pemirsa, satu lagi, kita mau satu lagi untuk tes hafalannya. Untuk itu Khawlah siap? Oke, langsung saja kita tes lagi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم Inna 'adzabaha kana gharama. Oke, cukup. Masya Allah. Benar Ustazah? Benar. Alhamdulillah. Masih ingat surah apa tadi yang dites? Surah Al-Furqan. Benar Ustazah? Benar. Oke, pemirsa, luar biasa. Ternyata hafalan dari Khawlah ya sangat luar biasa. Hafal dia, bahkan di surahnya juga masih ingat, luar biasa. Oke, Ustazah, ini waktu kita tinggal sedikit lagi. Tentunya seorang ustazah ini berharap ya, para murid-muridnya, orang-orang yang di bawah bimbingannya itu bisa lebih baik daripada dia. Nah, kira-kira nasihat dari ustazah kepada Khawlah apa nih, agar kiranya mungkin Khawlah bisa tetap istiqomah terus untuk merujuk hafalannya dan terus ya bersama Al-Quran. Silakan ustazah. Bismillah, mungkin yang udah sering juga Ana sampaikan ke Khawlah, semua hal yang
kalau ada sesuatu yang mau dicapai itu kita harus punya target. Jadi apapun yang mau Khaulah capai ke depannya, dia harus punya target. Karena kalau kita nggak punya target, misal kita mau hafal 10 juz dalam 1 tahun, kalau misalkan kita nggak bisa capai 10 juz, insya Allah bisa 8 juz. Tapi kalau kita nggak punya target, mungkin 3 juz pun nggak dapat. Gitu. Jadi harus punya target. Masya Allah. Oke, Khaulah, ya hari ini mungkin kita disaksikan ya oleh masyarakat Indonesia yang tentunya banyak dari mereka itu menginginkan menjadi seorang penghafal Al-Quran, memiliki keluarga penghafal Al-Quran, atau juga memiliki anak-anak keturunannya yang senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran. Motivasi dari Khaulah untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan kita, silakan. Berdoa dan tetap yakin, pasti semuanya bisa. Berusaha terus, pasti apa yang ingin kita capai akan terkabul gitulah. Udah itu aja. Oke, terima kasih buat Khaulah, makasih juga buat Ustazah ya udah ngerepotin hari ini datang ke rumah tahfiz. Ya semoga rumah tahfiznya semakin maju dan semoga para santri dan santriwati yang belajar di pondok tahfiz Al-Quran semuanya bisa semangat terus dan bisa menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga semuanya Anda bisa termotivasi dari tayangan yang telah kami sajikan ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.